Menantu perempuanku mendorongku ke dinding gedung pengadilan dan berteriak bahwa aku adalah seorang wanita tua yang menjijikkan, aib bagi keluarga. Dia memanggilku seperti itu di hadapan para pengacara, sekretaris, penjaga keamanan, orang-orang yang berjalan dengan map di bawah lengan mereka, dengan sepatu berhak tinggi berdentum di lantai marmer, bergegas menuju persidangan mereka. Dan semua orang berhenti untuk melihat. Ayu, menantu perempuanku, meninggikan suaranya seolah dia berada di rumahnya sendiri, seolah aku adalah benda yang menghalangi jalannya. Dia menunjukku dengan jarinya, dengan kuku-kuku yang tertata sempurna, diwarnai merah gelap, dan mengulangi hal-hal yang sama yang telah dia katakan padaku secara pribadi selama bertahun-tahun. Tetapi kali ini, dia melakukannya di depan umum. Kali ini, dia ingin mempermalukanku di tempat yang paling menyakitkan. Anakku, Joko, berdiri beberapa langkah jauhnya, diam tak bergerak, dengan tangan di saku jasnya yang mahal, menatap lantai. Dia bahkan tidak mengangkat pandangan ketika Ayu mendorongku. Dia bahkan tidak menyebut namanya untuk menghentikannya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya merasakan dinginnya dinding di punggungku, beban pandangan orang lain, keheningan berat yang terjadi setelah dia selesai berteriak. Aku menarik napas panjang dan menundukkan kepala. Aku membiarkan mereka berpikir apapun yang mereka inginkan. Aku membiarkan mereka percaya bahwa aku adalah wanita yang lemah itu, wanita tua tanpa suara itu, ibu yang membiarkan dirinya diinjak-injak karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Tetapi di dalam diriku, sesuatu berubah. Sesuatu hancur. Dan itu bukan hatiku. Itu adalah benang terakhir harapan yang tersisa bahwa keluarga ini masih membutuhkanku, bahwa aku masih penting, bahwa masih ada gunanya untuk tetap diam. Ayu tidak tahu apa-apa. Joko juga tidak. Tak satu pun dari mereka tahu siapa aku sebenarnya. Dan pada saat itu, sementara dia terus berbicara dengan nada meremehkan, sementara orang-orang mulai berjalan lagi berpura-pura tidak melihat apa-apa, aku hanya memikirkan satu hal. Hanya satu. 10 menit. Dalam 10 menit, mereka akan tahu. Usia saya 71 tahun. Namaku Siti. Dan selama 30 tahun, aku adalah seorang hakim di gedung pengadilan yang sama ini. Tetapi mereka tidak pernah tahu. Aku tidak pernah memberitahu mereka. Aku lebih suka menjadi hanya seorang ibu. Hanya seorang nenek. Hanya wanita yang menyiapkan makan siang pada hari Minggu dan yang diam-diam memberikan uang ketika Joko sedang dalam kesulitan. Wanita tak terlihat itu yang tidak pantas mendapat tempat di meja ketika ada tamu penting. Aku menyimpan identitasku seolah itu adalah rahasia yang memalukan. Aku menyembunyikan prestasiku, gelarku, kasus-kasus yang kumemangkan, semuanya. Karena kupikir jika aku kurang mengesankan, jika aku lebih kecil, lebih pendiam, lebih sederhana, maka mereka akan lebih mencintaiku. Mereka akan lebih membutuhkanku. Mereka akan lebih melibatkanku. Betapa kelirunya aku. Ayu selesai berteriak dan berbalik. Dia berjalan menuju pintu masuk gedung pengadilan dengan sepatu hak tingginya berdetak di lantai, dengan tas tangannya yang mahal tergantung di bahunya, dengan kepercayaan diri arogan dari seseorang yang percaya bahwa dia sudah menang. Joko mengikutinya, tanpa menatapku, tanpa meminta maaf. Tanpa apa-apa. Aku berdiri di sana beberapa detik lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku merapikan sweater krem yang kukenakan, yang selalu dikatakan Ayu membuatku terlihat lebih tua. Aku menyisir rambut abu-abuku dengan tangan, yang dia sarankan untuk diwarnai karena memberikan citra yang buruk, dan aku berjalan menuju pintu masuk pengadilan. Tapi aku tidak masuk melalui pintu utama. Aku tidak berjalan di belakang mereka. Aku tidak bersembunyi di sudut seperti yang mereka harapkan. Aku mengambil lorong samping, yang hanya kami gunakan yang bekerja di sini, yang mengarah langsung ke kantor pribadi, ke ruang musyawarah, ke ruang ganti tempat kami menyimpan jubah kami. Aku melewati lorong itu dalam keheningan. Aku mengangguk pada Rina, sekretaris yang telah bekerja di tempat ini selama 20 tahun. Dia tersenyum padaku. Dia bertanya apakah aku siap untuk kasus hari ini. Aku menjawab ya. Lebih dari siap. Aku masuk ke ruang ganti. Aku melepas sweater krem. Aku melepas sepatu datar yang dikatakan Ayu terlihat seperti milik wanita miskin. Aku mengenakan jubah hitam, yang tergantung di lemari dengan namaku disulam di bagian dalam. Siti Paceco, Hakim.
Ruang 3. Aku melihat diriku di cermin. 71 tahun. Rambut abu-abu. Kerutan di sekitar mata. Tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena antisipasi. Aku memakai kacamata yang hanya kugunakan untuk membaca dokumen panjang. Aku merapikan jubahku, dan aku keluar. Aku berjalan di lorong panjang yang mengarah ke ruang 3. Yang tergantung di sana adalah potret semua hakim yang telah bekerja di sini sejak tahun 1950. Potretku ada di sana, bingkai ketiga dari kiri. Tetapi mereka tidak pernah melihatnya. Mereka tidak pernah bertanya. Mereka tidak pernah peduli. Aku tiba di pintu ruangan. Aku mendorongnya perlahan. Penjaga keamanan membuka jalan untukku. Di dalam sudah ada orang yang duduk. Pengacara, saksi, keluarga. Dan di barisan pertama di sisi kanan, ada dia, Ayu. Duduk tegak, meninjau berkas, berbicara pelan dengan asistennya. Percaya diri, yakin, siap memenangkan kasusnya. Joko duduk dua baris di belakang, hanya mengamati, menunggu, masih tidak membayangkan apa-apa. Aku masuk melalui pintu samping, yang mengarah langsung ke mimbar. Aku menaiki 3 anak tangga kayu. Aku duduk di kursi tinggi, yang memiliki namaku terukir di plakat kecil di sandaran. Aku meletakkan tanganku di atas meja. Aku menarik napas dalam-dalam, dan aku menunggu. Gumaman di ruangan berlanjut beberapa detik lagi, sampai seseorang mengangkat pandangan, sampai seseorang menyadari, sampai keheningan mulai menyebar seperti gelombang. Ayu masih belum melihatku. Dia terus meninjau berkasnya, berbicara, tertawa pelan dengan asistennya. Begitu fokus pada dunianya sendiri sehingga dia tidak menyadari bahwa seluruh ruangan telah berhenti bergerak. Kemudian sekretaris pengadilan berdiri, berdeham, dan mengatakan dengan suara keras apa yang semua orang tunggu-tunggu untuk didengar. Yang Mulia, Hakim Siti, akan memimpin sidang ini. Ayu mengangkat pandangannya, perlahan, seolah dia tidak mendengarnya dengan benar. Seolah kata-kata itu tidak masuk akal. Matanya menyusuri ruangan, mencari, mencoba mengerti, sampai mereka menemukanku. Dia melihatku duduk di sana, mengenakan jubah, dengan kacamata di tangan, dengan wajah yang sama yang baru saja dia hina 10 menit sebelumnya di pintu pengadilan. Wajahnya berubah, pertama kebingungan, kemudian ketidakpercayaan. Setelah itu, kepanikan, mulutnya sedikit terbuka, tangannya melepaskan berkas yang dipegangnya. Dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun aku mengenalnya, Ayu terdiam. Aku tidak tersenyum. Aku tidak membuat gerakan apapun. Aku hanya menatapnya lekat-lekat. Dengan tenang, dengan ketenangan yang sama yang telah kupertahankan di luar ketika dia mendorongku, ketika dia menghinaku, ketika dia memperlakukanku seperti sampah. Joko juga melihatku. Dia berdiri tiba-tiba. Wajahnya mencerminkan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan, malu, kebingungan total, tetapi aku tidak memberi mereka waktu untuk memproses. Aku tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Aku mengambil palu kayu yang ada di sebelah kananku. Aku mengangkatnya, dan menjatuhkannya ke atas meja dengan dentuman kering yang bergema di seluruh ruangan. Sidang dimulai. Semua berdiri. Seluruh ruangan berdiri. Semua kecuali Ayu. Dia masih duduk, lumpuh, dengan mata terpaku padaku. Seolah dia melihat hantu. Aku menjaga pandanganku lurus ke depan. Profesional, dingin. Persis seperti yang telah kulakukan selama 30 tahun. Persis seperti yang seharusnya kulakukan dengan mereka sejak awal. Ini adalah kasus nomor 2025,037. Pengacara Ayu mewakili pihak penggugat. Apakah Anda siap untuk melanjutkan? Hening. Ayu tidak menjawab. Dia tidak bisa. Dia terus menatapku seolah dunia terbalik. Pengacara Ayu. Saya bertanya apakah Anda siap untuk melanjutkan. Dia berkedip. Menelan ludah. Mencoba berbicara tetapi suaranya serak. Ya, Yang Mulia. Wanita yang sama yang 10 menit lalu memanggilku wanita tua yang menjijikan sekarang, memanggilku Yang Mulia. Wanita yang sama yang mendorongku ke dinding sekarang gemetar di hadapanku. Dan aku, Siti, 71 tahun, ibu dari Joko, nenek dari 2 anak perempuan yang hampir tidak mengenalku,
hanya memikirkan satu hal saat aku melihatnya hancur. Ini baru permulaan. Ada saatnya aku percaya bahwa menjadi seorang ibu sudah cukup, bahwa menjadi seorang nenek adalah hadiah, bahwa tempatku di keluarga ini terjamin hanya dengan keberadaanku, karena telah melahirkan, karena selalu ada setiap kali mereka membutuhkanku. Tetapi segala sesuatunya tidak bekerja seperti itu. Tidak ketika anak-anakmu tumbuh besar dan lupa dari mana mereka berasal. Tidak ketika mereka menikah dengan orang-orang yang mengubah mereka menjadi orang asing. Joko lahir ketika aku berusia 26 tahun. Ayahnya, Arman, adalah pria yang baik, pekerja keras, jujur. Dia meninggal karena serangan jantung ketika Joko baru berusia 15 tahun. Aku ditinggal sendirian. Dengan seorang putra remaja, dengan rumah yang masih kami cicil, dengan tagihan yang terus berdatangan. Tetapi aku tidak menyerah. Aku bekerja lembur selama bertahun-tahun. Aku menyelesaikan studi hukumku saat Joko tidur. Aku belajar di meja dapur sampai pukul 12:15 malam, dengan secangkir kopi dingin di sisiku dan buku-buku berserakan di mana-mana. Aku lulus dengan predikat terbaik. Aku mendapat pekerjaan di kejaksaan. Aku naik posisi. Aku menjadi hakim pada usia 42 tahun. Semua kulakukan untuknya. Untuk memberinya kehidupan yang lebih baik, agar dia bisa belajar di universitas yang bagus, agar dia tidak kekurangan apa-apa. Dan Joko berhasil. Dia lulus sebagai pengacara. Dia membuka kantornya sendiri. Dia mulai menghasilkan uang. Banyak uang. Aku bangga. Sangat bangga hingga terasa menyakitkan. Aku melihat anakku mengenakan jas mahal, mengendarai mobil baru, makan di restoran yang belum pernah kumasuki, dan kupikir semuanya sepadan. Bahwa semua tahun pengorbanan itu akhirnya membuahkan hasil. Kemudian dia bertemu Ayu. Pertama kali aku melihatnya adalah pada makan malam keluarga besar. Joko membawanya tanpa memberitahu. Dia datang dengan gaun hitam ketat, sepatu hak tinggi, dan senyum yang tidak mencapai matanya. Dia duduk di mejaku. Dia melihat sekeliling rumahku dengan ekspresi yang tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. Penghinaan. Seolah dia sedang menilai setiap perabot lama, setiap tirai yang pudar, setiap piring yang retak yang telah kugunakan selama puluhan tahun. Aku menyajikan makan malam yang telah kusiapkan. Ayam panggang dengan kentang dan salad. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang canggih, hanya masakan rumahan yang dibuat dengan kasih sayang. Ayu hanya mencicipi 2 suap. Dia mengatakan itu lezat, tetapi dia menjaga bentuk tubuhnya. Joko tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya makan dalam diam sementara Ayu berbicara tentang pekerjaannya, tentang klien-klien pentingnya, tentang kasus-kasus yang telah dia menangkan. Malam itu, ketika mereka pergi, aku mendengar Ayu berbicara dengan Joko di pintu. Dia tidak berteriak, tetapi suaranya jelas. Dingin. Ibumu tinggal di rumah sekecil ini. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu tentang itu? Itu memberikan citra yang buruk, Joko. Orang akan berpikir kamu tidak peduli. Joko menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Tetapi dia tidak membelanya. Dia tidak membelaku. Dan aku, berdiri di sisi lain pintu, dengan tangan masih basah karena mencuci piring, merasakan sesuatu hancur di dalam diriku. Tetapi aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu hanya kesan pertama, bahwa Ayu gugup, bahwa seiring waktu segalanya akan membaik, bahwa dia hanya perlu mengenalku lebih baik. Betapa naifnya aku. Mereka menikah 6 bulan kemudian. Pernikahan besar dan mewah di sebuah aula yang menelan biaya lebih dari 750 juta rupiah. Aku tidak memberikan pendapat tentang apapun. Mereka tidak meminta pendapatku. Mereka hanya memberitahuku tanggal dan tempat. Aku duduk di barisan ketiga selama upacara. Di belakang teman-teman penting Ayu. Di belakang rekan-rekan firma hukum Joko. Sebagai tamu tambahan. Sebagai seseorang yang tidak benar-benar penting. Setelah pernikahan, segala sesuatu berubah. Joko mulai jarang mengunjungiku. Panggilan telepon menjadi lebih singkat. Makan siang hari Minggu yang biasa kami bagi menghilang sedikit demi sedikit. Selalu ada alasan. Pekerjaan, perjalanan, komitmen sosial, dan ketika dia datang, Ayu ikut bersamanya. Selalu kritis. Selalu menunjukkan apa yang salah di rumahku. Dinding membutuhkan cat. Perabotan sudah ketinggalan zaman. Kebun tidak terawat.
Aku harus menyewa seseorang untuk membantuku. Aku harus pindah ke tempat yang lebih kecil. Aku harus, aku harus, aku harus. Dia tidak pernah bertanya bagaimana kabarku. Dia tidak pernah bertanya apakah aku butuh sesuatu. Dia hanya menunjukkan kekuranganku seolah itu jelas bagi semua orang. Joko tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di sofa, melihat ponselnya, mengangguk dengan pandangan kosong saat Ayu berbicara. Dan aku tersenyum. Aku mengangguk. Aku berterima kasih atas nasihatnya, meskipun itu menyakitiku. Karena kupikir jika aku menunjukkan diri patuh, jika aku membuat diriku kecil, jika aku tidak menyebabkan masalah, maka mereka akan terus datang. Maka aku akan tetap menjadi bagian dari hidup mereka. Tetapi setiap kunjungan lebih buruk dari sebelumnya. Setiap komentar lebih menyakitkan. Setiap keheningan Joko lebih berat. Kemudian lahir anak-anak. Dewi lebih dulu. 2 tahun kemudian, Rina, cucu perempuanku. 2 makhluk cantik dengan mata Joko dan senyum Arman. Aku pikir segalanya akan berubah. Aku pikir menjadi seorang nenek akan memberiku tempat baru di keluarga. Sebuah tujuan. Alasan bagi mereka untuk membutuhkanku lagi. Tetapi Ayu tidak membiarkanku bertemu mereka. Selalu ada alasan. Anak-anak sedang sakit. Mereka punya kegiatan. Mereka lelah. Ayu lebih suka mereka bersama nenek yang lain. Ibunya, yang tinggal di rumah besar dengan kolam renang dan pembantu. Aku mengirim mereka hadiah pada hari ulang tahun mereka. Boneka, buku, pakaian yang kupilih dengan hati-hati. Aku tidak pernah menerima panggilan telepon ucapan terima kasih. Aku tidak pernah melihat foto mereka mengenakan apa yang telah kukirim. Hanya keheningan. Suatu hari aku memberanikan diri dan bertanya kepada Joko apakah aku bisa membawa anak-anak ke taman. Hanya beberapa jam. Hanya untuk mengenal mereka lebih baik. Agar mereka tahu siapa nenek mereka. Joko terdiam lama. Kemudian dia mengatakan akan berbicara dengan Ayu. Percakapan itu tidak pernah terjadi. Atau jika terjadi, jawabannya adalah tidak. Karena dia tidak pernah menyebutkannya lagi. Dan aku tidak memaksa. Karena aku tidak ingin mengganggu. Aku tidak ingin menjadi tipe ibu mertua yang menyebabkan masalah. Tahun-tahun berlalu. Aku pensiun dari pengadilan pada usia 68 tahun. 30 tahun pelayanan. Ratusan kasus. Ribuan keputusan yang mengubah kehidupan. Tetapi pada hari pensiunku, Joko tidak datang ke upacara. Dia mengatakan dia ada sidang penting. Ayu bahkan tidak membalas pesanku. Aku pulang sendirian sore itu, dengan plakat peringatan di bawah lengan. Dengan karangan bunga yang diberikan rekan-rekanku. Dengan hati yang begitu berat sehingga aku hampir tidak bisa bernapas. Dan di sana, duduk di ruang tamuku yang kosong, melihat dinding yang dikatakan Ayu perlu dicat, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan memberitahu mereka bahwa aku adalah seorang hakim. Aku tidak akan menceritakan tentang karierku. Aku tidak akan menunjukkan prestasiku. Karena jika 30 tahun bekerja tidak membuat Joko datang ke upacara pensiunku, maka tidak ada yang akan melakukannya. Aku hanya akan menjadi ibu, hanya nenek. Hanya wanita sederhana yang tinggal di rumah kecil dan tidak terlalu mengganggu. Tetapi keputusan itu memiliki harga. Karena semakin aku membuat diriku tak terlihat, semakin mereka memperlakukanku seolah aku tidak ada. Pertemuan keluarga di rumah Joko menjadi sering. Makan malam mewah. Pesta ulang tahun untuk anak-anak. Pertemuan dengan teman-teman penting. Aku tidak pernah diundang. Aku mengetahuinya secara kebetulan. Dari foto di media sosial. Dari komentar yang Joko jatuhkan tanpa sengaja. Suatu kali aku datang tanpa pemberitahuan ke salah satu pesta itu. Itu adalah ulang tahun Dewi. Cucu perempuanku berusia 8 tahun. Aku menekan bel dengan hadiah di tangan. Sebuah buku cerita yang telah kucari selama berminggu-minggu di berbagai toko buku. Ayu membuka pintu. Dia menatapku dari atas ke bawah. Dia tidak membiarkanku masuk. Siti, aku tidak tahu kamu akan datang. Ini hanya untuk keluarga dekat dan teman-teman Dewi. Tidak ada tempat di meja. Aku keluarga, kataku. Aku neneknya. Ayu tersenyum. Senyum dingin. Terhitung. Tentu saja. Tetapi anak itu tidak mengenalmu dengan baik. Kami tidak ingin dia merasa tidak nyaman di pestanya sendiri. Dia menutup pintu di hadapanku. Aku berdiri di sana di pintu masuk, dengan hadiah di tangan,
mendengarkan tawa yang datang dari dalam. Tawa anak-anak, musik, kebahagiaan, semuanya di sisi lain pintu yang tertutup itu. Aku kembali ke rumahku berjalan kaki. Aku tidak naik taksi. Aku tidak menelepon siapapun. Aku hanya berjalan 15 kilometer kembali dengan buku di bawah lengan dan air mata mengalir di wajahku. Malam itu aku bertanya pada diriku sendiri apa yang telah kulakukan salah. Kapan aku kehilangan anakku? Kapan aku berhenti menjadi penting? Tetapi aku tidak menemukan jawaban. Hanya kekosongan besar yang tumbuh semakin besar setiap hari. 2 tahun lagi berlalu. Segalanya tidak membaik. Mereka memburuk. Joko berhenti mengunjungiku sepenuhnya. Panggilan telepon berkurang menjadi 1 setiap 2 bulan. Percakapan 5 menit di mana dia bertanya apakah aku baik-baik saja dan aku mengatakannya meskipun itu tidak benar. Kemudian, 6 bulan lalu, aku menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang membuatku terbangun dari mimpi buruk diam yang kutinggali. Itu adalah kecelakaan. Joko datang ke rumahku karena dia membutuhkan beberapa dokumen lama yang kusimpan. Surat-surat asuransi jiwa ayahnya. Dia masuk terburu-buru. Dia meninggalkan ponselnya di meja dapur saat dia mencari di ruang kerja. Dan telepon berdering. Itu adalah pesan. Layar menyala. Dan aku, tanpa sengaja, melihat apa yang tertulis. Itu dari Ayu. Aku sudah bicara dengan pengacara. Kita bisa menyatakan dia tidak kompeten dalam 6 bulan. Rumah itu bernilai 2 miliar rupiah. Kita jual dan kita ambil uangnya. Dia bisa pergi ke panti jompo. Dia tidak akan menyadarinya. Aku membaca pesan itu 3 kali. 4, 5. Huruf-huruf itu membakar mataku seolah terbuat dari api. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa menggerakkan jari-jariku. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap layar yang menyala itu, kata-kata dingin dan terhitung yang baru saja menghancurkan sedikit yang tersisa dari duniaku. Menyatakan aku tidak kompeten. Seolah aku adalah benda. Seolah pada usia 71 tahun aku tidak lagi memiliki pikiran sendiri. Seolah aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Seolah aku adalah beban yang harus disingkirkan dengan cepat dan tanpa rasa bersalah. Rumah itu bernilai 2 miliar rupiah. Rumah itu tempat aku membesarkan Joko. Tempat aku menangisi kematian Arman. Tempat aku menghabiskan malam-malam belajar untuk menjadi hakim. Tempat aku menyimpan setiap kenangan hidupku. Rumah itu yang kubayar dengan pekerjaanku, dengan usahaku, dengan tanganku sendiri. Mereka ingin menjualnya, mengambil uangnya, dan mengirimku ke panti jompo seolah aku adalah sampah. Aku mendengar langkah Joko kembali dari ruang kerja. Aku mengambil telepon dan meletakkannya tepat di tempatnya. Aku menyeka air mata dengan punggung tangan. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan ketika dia masuk ke dapur dengan surat-surat di tangan, aku sedang menyajikan kopi seolah tidak ada yang terjadi. Terima kasih, Bu. Aku harus pergi. Rapat setengah jam lagi, tentu. Nak, hati-hati di jalan. Dia mencium dahiku, ciuman cepat. Otomatis. Tanpa makna. Dia mengambil teleponnya. Dia pergi. Dan aku tetap berdiri di sana, di dapurku, dengan cangkir kopi gemetar di tanganku, merasakan seolah tanah menghilang di bawah kakiku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu mati, menatap kegelapan, mencoba memproses apa yang telah kubaca. Mencoba memahami bagaimana anakku sendiri bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia bisa merencanakan hidupku tanpa berkonsultasi denganku, tanpa bertanya padaku, tanpa bahkan memiliki kesopanan untuk menatap mataku. Tetapi aku sudah tahu jawabannya. Joko bukan anak yang kubesarkan. Dia bukan anak yang menangis dalam pelukanku ketika dia bermimpi buruk. Dia bukan remaja yang memelukku ketika dia merindukan ayahnya. Joko itu telah menghilang bertahun-tahun yang lalu, digantikan oleh seorang pria yang hanya melihat ke depan. Ke arah uang, ke arah status, ke arah apa yang dikatakan Ayu padanya untuk dilihat. Dan Ayu, wanita yang masuk ke dalam hidupku seperti badai diam dan menghancurkan segalanya di jalannya. Dia adalah arsitek dari rasa sakitku, yang membisikkan racun di telinga anakku, yang mengubahku menjadi musuh setiap kali aku membuka mulut. Tetapi ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Sesuatu yang Joko juga tidak tahu. Aku bukan wanita tua tak berdaya yang akan membiarkan dirinya diinjak-injak tanpa melakukan apa-apa.
Aku bukan wanita tanpa sumber daya, tanpa kecerdasan, tanpa kekuatan. Selama 30 tahun, aku adalah seorang hakim. Aku menyelesaikan kasus-kasus warisan, kasus penipuan, kasus manipulasi keluarga. Aku melihat anak-anak mengkhianati orang tua, istri mencuri dari suami, keluarga hancur karena uang, dan aku belajar sesuatu yang mendasar. Hukum tidak mengampuni mereka yang bertindak dengan niat jahat. Dan keadilan, ketika diterapkan dengan benar, dapat mengubah segalanya. Pagi berikutnya aku menelepon pengacaraku. Dimas, seorang pria yang kukenal 20 tahun lalu ketika aku memimpin kasusnya. Dia dituduh secara tidak adil melakukan penipuan. Buktinya lemah, kejaksaan terburu-buru. Tetapi aku meluangkan waktu untuk meninjau setiap dokumen, setiap kesaksian, dan aku menemukan bahwa dia tidak bersalah. Aku membebaskannya. Aku memberinya kesempatan kedua, dan dia tidak pernah melupakannya. Setiap tahun, pada tanggal putusan, dia mengirimiku kartu ucapan terima kasih. Setiap perayaan keluarga besar aku menerima keranjang buah dengan catatan tulisan tangan, dan ketika aku pensiun, dia adalah salah satu dari sedikit yang menghadiri upacaraku. Dimas menjawab panggilanku pada dering kedua. Ibu Siti, kejutan. Bagaimana kabar Anda? Aku butuh bantuanmu, Dimas. Ini mendesak. Kami bertemu di kantornya sore itu juga. Aku menceritakan semuanya padanya. Pesan yang kulihat, tahun-tahun penghinaan, rencana Ayu untuk menyatakan aku tidak kompeten. Dimas mendengarkan dalam diam, membuat catatan, menggelengkan kepalanya dengan ketidaksetujuan. Ketika aku selesai, dia meletakkan pena di atas meja dan menatapku dengan mata gelap yang telah melihat terlalu banyak dalam hidupnya. Ibu Siti, ini serius, tetapi kita punya pilihan, dan kita punya waktu. Jika mereka akan mencoba menyatakan Anda tidak kompeten, mereka akan membutuhkan bukti medis, evaluasi psikologis, kesaksian. Mereka tidak bisa melakukannya dalam semalam. Aku tahu, tapi aku tidak ingin menunggu mereka mencoba. Aku ingin melindungi diriku. Aku ingin ketika saatnya tiba, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dimas mengangguk. Kalau begitu kita akan membentengi Anda. Secara hukum, secara medis, secara emosional. Kita akan mendapatkan evaluasi kesehatan mental Anda. Sertifikat kemampuan kognitif Anda. Kita akan meninjau surat wasiat Anda. Dan kita akan memastikan bahwa tidak ada, benar-benar tidak ada, yang dapat menyentuh Anda tanpa persetujuan Anda. Itulah yang kami lakukan. Selama minggu-minggu berikutnya aku menjalani evaluasi neurologis, tes memori, pemeriksaan psikologis lengkap. Hasilnya sempurna. Pikiranku sepenuhnya sehat, kemampuan pengambilan keputusanku utuh. Hakim manapun yang meninjau dokumen-dokumen itu akan menyimpulkan hal yang sama. Tidak ada cara untuk menyatakan aku tidak kompeten. Dimas juga meninjau surat wasiatku. Kami menulis ulang sepenuhnya. Joko masih menjadi ahli warisku, tetapi dengan syarat. Dia tidak dapat menjual rumah tanpa izin tegas dariku. Dia tidak dapat membuat keputusan tentang kesehatanku tanpa persetujuanku. Dia tidak dapat menerima 1 sen pun sampai aku meninggal. Dan jika dia mencoba memanipulasi keinginanku saat aku masih hidup, dia akan kehilangan segalanya. Aku menandatangani setiap dokumen dengan tangan yang mantap. Tanpa ragu, tanpa air mata. Karena ini bukan lagi tentang rasa sakit, ini tentang kelangsungan hidup. Tetapi aku tidak berhenti di situ. Aku mulai menyelidiki. Dimas menyewa seorang penyelidik swasta. Seorang pria yang bijaksana yang pernah bekerja dalam kasus serupa. Kami memintanya untuk mengikuti Ayu, untuk meninjau keuangannya, kasus hukumnya, pergerakannya, dan apa yang kami temukan lebih buruk dari yang kubayangkan. Ayu telah menyalahgunakan uang dari firma hukum yang dia bagi dengan Joko. Jumlah kecil pada awalnya. 7,5 juta rupiah di sini, 15 juta rupiah di sana, tetapi seiring waktu, jumlahnya bertambah. 150 juta, 300 juta, 750 juta rupiah yang menghilang ke akun fiktif. Joko tidak tahu apa-apa, atau pura-pura tidak tahu, tetapi buktinya ada di sana. Transfer, resi, surel di mana Ayu berbicara dengan akuntannya tentang cara menyembunyikan uang.
Cara menutupinya sebagai biaya operasional. Kami juga menemukan bahwa Ayu punya utang. Banyak utang. Kartu kredit dengan saldo 450 juta rupiah, pinjaman pribadi yang belum dia bayar. Dan yang terburuk dari semuanya, dia telah menggadaikan rumah tempat mereka tinggal bersama Joko tanpa sepengetahuannya. Dia memalsukan tanda tangannya. Dia menggunakan dokumen firma hukum untuk membuatnya terlihat sah. Wanita itu putus asa. Dan rumahku, warisanku, adalah jalan penyelamatnya. Itulah mengapa dia ingin menyatakan aku tidak kompeten. Itulah mengapa dia ingin menjualnya dengan cepat. Karena dia membutuhkan uang sebelum semuanya runtuh. Dimas mengatur semua dokumen dalam map tebal. Bukti penipuan, bukti pemalsuan, bukti penggelapan. Cukup untuk merusak karier Ayu. Cukup untuk membuatnya dalam masalah hukum yang serius. Tetapi aku belum ingin menggunakannya. Tidak segera. Karena ada sesuatu lagi yang kuinginkan. Sesuatu yang lebih penting daripada keadilan hukum. Aku ingin mereka tahu siapa aku. Aku ingin mereka melihatku. Benar-benar melihatku. Bukan sebagai wanita tua menjengkelkan yang menghalangi kehidupan sempurna mereka. Tetapi sebagai wanita yang selalu aku. Sang hakim. Sang profesional. Yang telah menyelesaikan kasus-kasus yang lebih rumit daripada yang pernah mereka sentuh. Dimas menatapku dengan rasa ingin tahu ketika aku menceritakan rencanaku. Apakah Anda yakin, Ibu Siti? Ini bisa berisiko. Jika mereka mencurigai sesuatu sebelum waktunya, mereka bisa mengubah strategi. Aku yakin. Percayalah padaku, Dimas. Aku tahu apa yang kulakukan. Dan ya, aku tahu. Karena aku telah menghabiskan 30 tahun melakukan hal ini, merencanakan, menyusun strategi, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dimas membuat beberapa panggilan. Dia menelepon kontak-kontaknya di pengadilan. Dia bertanya tentang kasus-kasus yang akan datang di mana Ayu terlibat sebagai pengacara. Dan dia menemukan satu kasus besar, penting, yang telah dipersiapkan Ayu selama berbulan-bulan. Itu adalah kasus sengketa komersial. Sebuah perusahaan menggugat perusahaan lain karena pelanggaran kontrak. Jumlah yang dipertaruhkan adalah 7,5 miliar rupiah. Ayu mewakili pihak penggugat, dan dia harus menang. Karena jika dia kalah, reputasinya akan tercemar. Klien akan mulai meragukan, dan dengan utang yang dia miliki, dia tidak mampu mengambil risiko itu. Sidang dijadwalkan 3 minggu dari sekarang. Selasa pagi, ruang 3 pengadilan. Dimas tersenyum ketika dia memberitahuku. Coba tebak siapa yang ditugaskan sebagai hakim untuk kasus itu. Aku juga tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Senyum yang nyata. Senyum yang datang dari suatu tempat yang dalam yang kukira telah mati. Rina, mantan sekretaris Anda. Dia menangani penugasan sekarang. Dan ketika dia melihat kasus itu, dia pikir Anda mungkin tertarik untuk kembali. Hanya untuk kali ini. Sebagai hakim tamu. Bantuan khusus. Rina melakukan itu? Ya. Dia selalu sangat menyayangi Anda, Ibu Siti. Dan ketika aku menceritakan apa yang terjadi, tanpa menjelaskan secara detail, dia mengerti. Dia mengatakan akan menjadi suatu kehormatan untuk memiliki Anda kembali. Meskipun hanya untuk 1 hari, aku menerima. Tentu saja aku menerima. Karena ini lebih dari sekadar kasus hukum. Ini adalah saat yang kutunggu-tunggu, saat di mana segalanya akan berubah. 3 minggu berikutnya kuhabiskan untuk bersiap. Aku meninjau setiap dokumen kasus, setiap argumen, setiap preseden hukum. Aku memastikan bahwa aku tahu setiap detail lebih baik daripada pengacara itu sendiri. Aku juga bersiap secara emosional, karena aku tahu bahwa ketika Ayu melihatku duduk di kursi itu, ketika Joko akhirnya mengerti siapa ibunya, semuanya akan meledak. Dan aku harus siap. Aku harus kuat. Aku harus tetap tenang meskipun di dalam aku gemetar. Malam sebelum sidang aku tidak bisa tidur. Aku tetap terjaga menatap langit-langit, meninjau setiap kata yang akan kukatakan, setiap gerakan yang akan kulakukan. Aku memikirkan Arman. Betapa bangganya dia. Bagaimana dia akan memelukku dan mengatakan bahwa aku melakukan hal yang benar. Dan aku memikirkan Joko. Anak yang dulu. Pria yang dia menjadi.
Dan aku bertanya pada diriku sendiri apakah masih ada sisa-sisa anak yang kucintai di dalam orang asing yang berencana untuk mengurungku itu. Pukul 5:30 pagi aku bangun. Aku mandi. Aku berpakaian sederhana. Sweater krem, celana gelap, sepatu datar. Aku ingin terlihat persis seperti yang mereka harapkan. Rapuh. Tidak berarti. Tak terlihat. Aku naik taksi ke pengadilan. Aku tiba lebih awal. Aku berdiri di luar, melihat gedung tempat aku menghabiskan bertahun-tahun hidupku. Tempat aku mengambil keputusan yang mengubah nasib. Tempat aku menjadi seseorang yang penting. Dan kemudian aku melihat mereka datang. Joko lebih dulu. Dengan jas abu-abunya. Tas kulitnya. Wajahnya yang serius. Dan di belakangnya, Ayu. Dengan gaun hitamnya. Sepatu hak tingginya. Senyum arogan yang kukenal dengan baik itu. Mereka tidak melihatku pada awalnya. Mereka berjalan cepat. Berbicara di antara mereka sendiri. Ayu mengatakan sesuatu tentang kasus itu. Tentang bagaimana dia akan menghancurkan pihak lawan. Tentang bagaimana kemenangan ini akan membuka pintu penting bagi mereka. Kemudian mereka melihatku. Dan segalanya berubah. Ayu berhenti tiba-tiba ketika dia melihatku berdiri di samping pintu masuk pengadilan. Matanya menyusuriku dari atas ke bawah dengan penghinaan yang sudah kukenal dengan baik itu. Joko melihat ke arah lain. Tidak nyaman. Seperti yang selalu dia lakukan ketika dia tahu ada sesuatu yang salah tetapi tidak ingin menghadapinya. Siti, apa yang kamu lakukan di sini? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah tuduhan. Seolah aku tidak punya hak untuk berada di tempat umum itu. Seolah kehadiranku saja adalah pelanggaran. Selamat pagi, Ayu. Selamat pagi, Joko. Suaraku keluar tenang, tenang. Persis seperti yang telah kulatih. Joko menggumamkan salam yang hampir tidak terdengar. Ayu bahkan tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan mata dingin yang seolah menilai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyingkirkanku. Apakah kamu punya urusan di sini? Karena jika kamu butuh bantuan dengan sesuatu yang legal, kamu bisa pergi ke tempat lain. Kami ada sidang penting. Aku tersenyum. Senyum kecil, terkendali. Aku tahu. Semoga sukses dengan kasusmu. Ayu mengerutkan kening. Bingung. Mungkin bertanya-tanya bagaimana aku tahu tentang kasusnya. Tetapi aku tidak memberinya waktu untuk bertanya. Aku berbalik dan mulai berjalan menuju pintu masuk. Dan kemudian itu terjadi. Ayu menyusulku dalam 3 langkah. Dia meraih lenganku, dengan kuat. Jari-jarinya menancap di kulitku seperti cakar. Tunggu. Kenapa kamu benar-benar ada di sini? Apa kamu datang untuk mengganggu? Apa kamu datang untuk membuat kami terlihat buruk di depan orang-orang penting? Suaranya meninggi. Orang-orang mulai berbalik. Melihat. Pengacara. Sekretaris. Penjaga keamanan. Semua saksi dari apa yang akan terjadi. Ayu, lepaskan aku. Tolong. Tidak. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan di sini. Kamu selalu muncul di tempat yang tidak memanggilmu. Selalu menghalangi. Selalu merusak segalanya. Dia mendorongku. Tidak cukup kuat untuk menjatuhkanku. Tetapi cukup untuk membuatku mundur ke dinding. Punggungku membentur beton dingin. Rasa sakit menyebar ke tulangku yang tua. Joko masih berdiri di sana. 3 meter jauhnya. Melihat. Tanpa melakukan apa-apa. Kamu adalah Aib. Siti. Wanita tua menjijikan yang tidak tahu kapan harus menghilang. Lihat dirimu. Dengan pakaian mengerikan itu. Dengan rambut tidak terawat itu. Kamu menyedihkan. Kamu membuat anakmu sendiri merasa malu. Itu sebabnya kami tidak pernah mengundangmu kemanapun. Karena kamu memalukan kami. Kata-kata keluar dari mulutnya seperti racun. Dan setiap kata menancap di dadaku. Tetapi aku tidak menjawab. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya. Mengingat setiap detail wajahnya. Setiap gerakan kekejaman. Karena aku tahu bahwa dalam beberapa menit semua itu akan berubah. Ayu melepaskanku dengan dorongan terakhir. Dia mengusap tangannya seolah dia baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Joko akhirnya mendekat. Tetapi bukan padaku, padanya. Dia meletakkan tangannya di bahunya. Isyarat dukungan. Keterlibatan. Ayo, Ayu. Kita sudah terlambat. Dia mengangguk. Dia memberiku pandangan menghina terakhir.
Dan keduanya berjalan menuju pintu masuk pengadilan tanpa melihat ke belakang. Aku berdiri di sana beberapa detik lagi, bernapas, merasakan perih di pipiku di mana tangannya telah memukulku. Merasakan sakit di punggungku di mana dinding telah menerimaku. Merasakan bagaimana setiap sel dalam tubuhku berteriak meminta keadilan. Kemudian aku bergerak. Bukan melalui pintu utama. Bukan di belakang mereka. Aku mengambil lorong samping, yang hanya kami gunakan para hakim, yang mengarah langsung ke kantor pribadi. Rina sudah menungguku. Dia memelukku begitu dia melihatku. Ibu Siti, Anda gemetar. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Rina. Terima kasih untuk ini. Untuk segalanya. Dia membawaku ke ruang ganti. Dia membantuku melepas sweater krem. Dia memberiku jubah hitam yang tergantung di lemari dengan namaku. Siti Paceco. Hakim. Aku memakainya perlahan. Merasakan berat kain yang akrab. Merasakan bagaimana sesuatu di dalam diriku terbangun setelah bertahun-tahun tertidur. Bukan balas dendam yang kurasakan. Itu adalah martabat. Itu adalah pengingat tentang siapa aku selalu. Siapa aku masih. Meskipun semua yang terjadi. Rina menatapku dengan air mata di matanya. Kami merindukan Anda di sini, Ibu Siti. Tempat ini tidak sama tanpa Anda. Aku juga merindukan kalian. Aku merapikan jubahku. Aku memakai kacamata. Aku melihat diriku di cermin. 71 tahun. Rambut abu-abu. Kerutan yang menceritakan kisah rasa sakit dan perlawanan. Tetapi juga kekuatan. Juga kebijaksanaan. Juga kekuasaan. Aku siap. Rina menemaniku sampai ke pintu ruang 3. Sebelum masuk, dia meremas tanganku. Buat mereka mengerti siapa Anda, Ibu Siti. Buat mereka melihat, aku akan melakukannya. Aku mendorong pintu. Penjaga keamanan menyambutku dengan hormat, membuka jalan untukku. Dan aku masuk ke ruangan yang kukenal dari ingatan. Tempat aku menghabiskan ribuan jam. Tempat aku mengubah kehidupan dengan keputusan-keputusanku. Ruangan itu penuh. Ayu duduk di barisan depan, meninjau berkas, berbicara dengan asistennya. Begitu percaya diri, begitu yakin akan kemenangannya. Joko ada di belakang. Sendirian, menunggu. Tanpa membayangkan apa yang akan terjadi. Aku menaiki 3 anak tangga mimbar. Aku duduk di kursi tinggi. Aku meletakkan tanganku di atas meja. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan aku menunggu. Gumaman di ruangan berlanjut. Sampai seseorang mengangkat pandangan. Sampai keheningan mulai menyebar seperti noda minyak. Ayu masih belum melihatku. Fokus pada dokumennya. Pada dunia sempurnanya yang akan runtuh. Sekretaris pengadilan berdiri. Berdeham. Yang mulia, Hakim Siti, akan memimpin sidang ini. Dan disitulah Ayu mengangkat pandangan. Saat dia melihatku, saat seluruh dunianya berhenti, wajah Ayu melewati selusin emosi dalam hitungan detik. Pertama kebingungan, kemudian ketidakpercayaan. Setelah itu, kepanikan murni. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Berkas yang dia pegang di tangannya jatuh ke lantai membuat suara kering yang bergema dalam keheningan total ruangan. Joko berdiri sangat cepat sehingga kursinya terbalik ke belakang. Wajahnya telah kehilangan semua warna. Dia menatapku seolah dia melihat hantu. Seolah dunia seperti yang dia kenal baru saja pecah menjadi 1000 keping. Aku belum mengatakan apa-apa. Aku hanya mengamati mereka. Dengan tenang. Dengan ketenangan yang sama yang telah kupertahankan selama 30 tahun di tempat ini. Ketenangan yang sama yang telah kugunakan untuk menghadapi pengacara yang agresif, saksi yang berbohong, dan kasus yang mustahil. Sekretaris berbicara lagi, suaranya memotong keheningan yang berat. Semua berdiri untuk menyambut yang mulia. Seluruh ruangan berdiri, semua kecuali Ayu. Dia masih duduk, lumpuh, dengan mata terpaku padaku seolah dia tidak bisa memproses apa yang dia lihat. Asistennya harus menyentuh bahunya 2 kali sebelum dia akhirnya bereaksi dan berdiri dengan kaki gemetar. Selamat pagi, Anda bisa duduk. Suaraku keluar tegas, jelas. Persis seperti seharusnya. Ruangan mematuhi. Suara tubuh yang duduk di kursi memenuhi ruang sejenak. Aku membuka map di depanku. Kasus nomor 2025,037.
Perusahaan konstruksi lembah melawan pembangunan kota Cedilo. Sengketa kontrak karena pelanggaran klausul. Jumlah yang diklaim. 7,5 miliar rupiah. Aku mengangkat pandangan. Pengacara Ayu mewakili pihak penggugat. Pengacara Dimas mewakili pihak tergugat. Apakah kedua pihak hadir dan siap untuk melanjutkan? Pengacara pembela segera menjawab. Ya, Yang Mulia. Ayu masih diam. Asistennya menyenggolnya secara diam-diam. Dia berkedip, menelan ludah. Mencoba berbicara tetapi suaranya serak. Hampir bisikan. Ya, maaf. Pengacara Ayu. Saya tidak mendengarnya. Apakah Anda siap untuk melanjutkan? Nadaku profesional, netral. Persis sama dengan yang kugunakan dengan pengacara manapun. Tetapi mataku menatapnya langsung. Dan dia tahu. Dia tahu bahwa aku tahu. Dia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ya, Yang Mulia. Saya siap. Baik. Kalau begitu mari kita mulai. Pengacara Ayu, sampaikan argumen pembukaan Anda. Ayu berdiri. Tangannya gemetar saat dia mengambil berkas yang jatuh ke lantai. Beberapa jatuh lagi. Asistennya membungkuk untuk membantunya. Seluruh ruangan mengamati. Beberapa dengan rasa ingin tahu. Yang lain dengan ketidaknyamanan. Semua merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Akhirnya Ayu berhasil berdiri di depan mimbar. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba mendapatkan kembali kepercayaan diri arogan yang menjadi ciri khasnya. Tetapi dia tidak bisa. Suaranya keluar tidak yakin. Terpotong-potong. Yang Mulia. Klien saya. Perusahaan konstruksi lembah. Menandatangani kontrak dengan pembangunan kota Cedilo senilai 18 miliar rupiah. Aku berhenti di situ. Aku mengangkat tangan. Maaf, pengacara Ayu. Menurut dokumen yang ada di hadapan saya, kontrak itu senilai 22,5 miliar rupiah. Bukan 18 miliar. Wajah Ayu menjadi lebih pucat. Dia mencari dengan panik di antara berkasnya. Anda benar, Yang Mulia. Saya salah. 22,5 miliar rupiah. Dia mencoba melanjutkan. Tetapi konsentrasinya hancur. Dia membuat kesalahan dalam tanggal. Dia menyebutkan klausul yang salah. Dia melupakan detail mendasar yang seharusnya diketahui oleh pengacara yang kompeten dari kasus yang telah dia persiapkan selama berbulan-bulan. Aku mengoreksinya setiap kali. Dengan kesabaran, dengan profesionalisme. Tetapi juga dengan ketegasan. Persis seperti yang akan kulakukan dengan pengacara manapun yang datang tidak siap ke ruanganku. Joko masih duduk di belakang. Aku melihatnya dari sudut mataku, kepalanya di antara tangannya. Dunianya runtuh. Semua yang dia pikir dia ketahui tentang ibunya, tentang hidupnya, tentang kenyataan itu sendiri, sedang hancur berkeping-keping. Setelah 20 menit argumen yang mengerikan, aku menghentikan Ayu. Pengacara Ayu, saya lihat Anda kesulitan untuk menyampaikan argumen Anda secara koheren. Apakah Anda butuh jeda? Tidak, Yang Mulia. Saya bisa melanjutkan. Apakah Anda yakin? Karena jika Anda tidak siap dengan baik untuk kasus ini, saya bisa menunda sidang. Aku melihat kepanikan di matanya. Menunda berarti mengakui ketidakmampuan. Itu berarti kliennya akan kehilangan kepercayaan. Itu berarti akhir dari reputasinya. Saya siap, Yang Mulia. Kalau begitu saya sarankan Anda fokus pada fakta dan berhenti menyia-nyiakan waktu pengadilan ini dengan kesalahan mendasar. Ya, Yang Mulia. Penghinaan di wajahnya terlihat jelas. Wanita yang memanggilku wanita tua menjijikan kurang dari 1 jam yang lalu sekarang. Ditegur olehku di depan ruangan yang penuh dengan profesional. Wanita yang mendorongku ke dinding sekarang gemetar di bawah pandanganku. Tetapi aku tidak merasakan kepuasan. Belum. Ini bukan balas dendam pribadi. Ini adalah keadilan. Ini adalah menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Bukan ibu lemah yang mereka yakini, bukan wanita tua yang menghalangi, tetapi profesional yang dihormati. Hakim yang telah memenangkan tempatnya dengan kerja keras dan dedikasi. Ayu akhirnya menyelesaikan argumen pembukaannya. Dia duduk dengan wajah merah karena malu. Asistennya membisikkan sesuatu di telinganya, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi kosong. Pengacara Dimas. Argumen pembukaan Anda. Silahkan. Pengacara pembela berdiri. Dia menyampaikan argumennya dengan jelas, terorganisir,
Profesional. Semua yang tidak berhasil dilakukan Ayu. Perbedaannya sangat besar. Ketika dia selesai, aku meninjau catatanku. Aku menganalisis dokumen-dokumen itu. Dan kemudian aku mengatakan sesuatu yang ku tahu akan menghancurkan Ayu. Pengacara Ayu, saya telah meninjau dokumen-dokumen yang Anda sampaikan dan saya melihat beberapa inkonsistensi. Tanggal pada beberapa kontrak tidak cocok dengan kesaksian yang Anda sebutkan. Jumlah yang Anda klaim tidak didukung oleh faktor terlampir. Dan ada 3 klausul yang argumen Anda bertentangan secara langsung. Aku berhenti sejenak. Aku menatapnya langsung. Bisakah Anda menjelaskan inkonsistensi ini? Aku melihat bagaimana Ayu mencari halaman itu dengan panik. Bagaimana tangannya gemetar saat dia membalik halaman. Bagaimana kepercayaan dirinya runtuh lagi. Saya perlu meninjau arsip saya, Yang Mulia. Anda seharusnya meninjau arsip Anda sebelum datang ke ruangan saya. Pengacara Ayu, pengadilan ini tidak menoleransi kelalaian profesional. Keheningan yang terjadi sangat memekakkan telinga. Semua orang di ruangan tahu apa yang baru saja terjadi. Ayu, pengacara arogan yang mengira dirinya tak terkalahkan, baru saja diekspos sebagai tidak kompeten oleh seorang hakim yang ternyata adalah ibu mertuanya sendiri. Joko tiba-tiba berdiri. Dia keluar dari ruangan hampir berlari. Pintu tertutup di belakangnya dengan dentuman kering. Ayu melihatnya pergi. Dan di matanya aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan yang nyata. Karena dia tahu bahwa Joko baru saja mengerti segalanya. Bahwa ibunya tidak seperti yang dia yakini. Dan bahwa istrinya baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan wanita yang mereka rencanakan untuk dihancurkan. Kita akan mengambil jeda 30 menit. Ketika kita kembali, saya berharap kedua pihak siap untuk melanjutkan dengan profesionalisme. Sidang ini akan dilanjutkan tepat pukul 11.00. Aku memukul palu ke atas meja. Suara itu bergema di ruangan seperti guntur. Sidang ditunda. Ruangan perlahan-lahan kosong. Ayu tetap duduk, tidak bergerak, dengan pandangan kosong. Asistennya mencoba berbicara dengannya, tetapi dia tidak menjawab. Aku turun dari mimbar. Aku berjalan menuju kantor sementaraku dengan punggung tegak dan kepala terangkat. Setiap langkah bergema di lorong yang kosong. Dan saat aku berjalan, aku merasakan sesuatu yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Kekuasaan, martabat, dan kepastian mutlak bahwa ini baru permulaan. Jeda 30 menit terasa seperti keabadian. Aku duduk di kantor kecil yang telah disiapkan Rina untukku, melihat keluar jendela ke tempat parkir pengadilan. Dari sana aku bisa melihat Joko berjalan mondar-mandir di samping mobilnya, dengan telepon menempel di telinga. Dia memberi isyarat dengan tangan bebas. Dia menyisir rambutnya dengan jari. Dia terlihat putus asa. Rina masuk dengan secangkir teh panas. Bagaimana perasaan Anda, Ibu Siti? Seperti baru bangun tidur setelah tidur selama 3 tahun. Dia tersenyum sedih. Seluruh ruangan membicarakannya. Tidak ada yang percaya bahwa Anda adalah ibu mertua Ayu. Beberapa pengacara yang lebih muda bahkan tidak tahu bahwa Anda pernah menjadi hakim di sini. Aku meminum teh perlahan, merasakan kehangatan turun di tenggorokanku. Di luar, Joko telah berhenti berjalan. Sekarang dia duduk di kap mobilnya dengan kepala di antara tangan. Sendirian, hancur. Sebagian dari diriku ingin keluar, memeluknya, mengatakan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi bagian lain, bagian yang telah terbangun ketika aku membaca pesan itu, tahu bahwa ini perlu, bahwa aku tidak bisa terus menjadi ibu yang membuat dirinya kecil agar mereka merasa besar. Rina mendekati jendela dan mengikuti pandanganku. Apakah menurut Anda dia tahu siapa Anda? Tidak. Joko tidak pernah bertanya tentang pekerjaanku. Dia tidak pernah tertarik untuk tahu apa yang kulakukan ketika aku tidak bersamanya. Ketika dia lulus dari universitas aku sudah menjadi hakim, tetapi dia begitu sibuk membangun kariernya sendiri sehingga dia tidak pernah melihat ke belakang. Dia tidak pernah melihat wanita yang mengorbankan segalanya agar dia bisa memiliki karier itu. Pasti sangat menyakitkan. Sakit. Selama bertahun-tahun, tetapi sekarang tidak lagi sakit. Sekarang aku hanya merasakan kejelasan. Jam berbunyi menandakan pukul 11 kurang 10 menit. Sudah waktunya untuk kembali. Rina membantuku merapikan jubah. Aku melihat diriku terakhir kali di cermin kecil yang tergantung di dinding.
Mata yang balas menatapku bukan lagi mata wanita yang hancur. Itu adalah mata seorang hakim. Mata seseorang yang telah mendapatkan kembali identitasnya. Aku kembali ke ruangan melalui lorong samping yang sama. Ketika aku masuk, semua orang sudah di tempat mereka. Ayu telah mendapatkan kembali sedikit ketenangan. Dia telah memperbaiki riasannya. Dia telah meluruskan punggungnya. Tetapi matanya masih menunjukkan kepanikan yang nyaris tidak tertahan. Joko telah kembali. Dia duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang dia menatapku berbeda. Tidak lagi dengan ketidakpedulian. Sekarang dengan sesuatu yang tidak bisa kuraikan sepenuhnya. Kekaguman, malu, takut. Aku naik ke mimbar. Aku duduk. Aku memukul palu sekali. Sidang dilanjutkan. Pengacara Ayu, Anda dipersilakan. Saya harap Anda telah menggunakan jeda untuk mengatur argumen Anda dengan lebih baik. Ayu berdiri. Kali ini dia membawa map baru yang pasti telah disiapkan asistennya selama jeda. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan kontrol yang lebih baik dari sebelumnya. Yang mulia, klien saya memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak, menyerahkan materi pada tanggal yang disepakati. Pembayaran dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun, pihak tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memulai konstruksi dalam jangka waktu 90 hari seperti yang ditetapkan dalam klausul 7.3. Lebih baik. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi aku sudah meninjau seluruh kasus selama jeda. Aku tahu setiap detail, setiap titik lemah dalam argumennya. Aku mendengarkannya selama 15 menit. Aku membuat catatan. Dan ketika dia selesai, aku mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan spesifik. Pertanyaan yang akan diajukan oleh hakim manapun dalam kasus seperti itu. Tidak ada yang pribadi. Tidak ada yang di luar profesional. Pengacara Ayu, Anda menyebutkan bahwa klien Anda memenuhi semua kewajiban. Namun, menurut kesaksian insinyur pekerjaan yang muncul di halaman 42 dokumen, ada keterlambatan 3 minggu dalam pengiriman materi. Bisakah Anda menjelaskan perbedaan ini? Aku melihat bagaimana Ayu mencari halaman itu dengan panik. Bagaimana tangannya gemetar saat dia membalik halaman. Bagaimana kepercayaan dirinya runtuh lagi. Keterlambatan itu disebabkan oleh keadaan di luar kendali klien saya. Yang mulia, masalah dengan pemasok. Apakah Anda memiliki dokumentasi yang mendukung pernyataan itu? Saya harus meninjau. Pengacara Ayu, saya ingatkan bahwa ini adalah persidangan, bukan pertemuan informal. Anda diharapkan memiliki semua dokumentasi yang diperlukan di tangan. Jika Anda tidak memilikinya, katakan dengan jelas. Saya tidak memiliki dokumentasi itu saat ini, Yang Mulia. Kalau begitu argumen Anda bahwa klien Anda memenuhi semua kewajiban tidak berdasar. Lanjutkan dengan poin-poin Anda yang lain. Wajah Ayu menjadi merah. Karena malu, karena kemarahan yang tertahan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia berada di ruanganku, di bawah aturanku, dan aturannya sama untuk semua orang. Pengacara pembela, Dimas, memanfaatkan setiap kesalahan Ayu. Dia menyampaikan bukti yang kuat, kesaksian yang dapat diverifikasi. Kontrak yang ditandatangani yang bertentangan dengan apa yang dia klaim. Itu adalah profesional yang kompeten yang menghadapi seseorang yang terlalu percaya pada kesombongannya. Setelah 2 jam sidang, aku memiliki cukup informasi. Kedua pihak telah menyampaikan kasus mereka. Sekarang saatnya bermusyawarah. Kita akan mengambil jeda 1 jam. Setelah waktu itu saya akan memberikan putusan saya. Sidang ditunda. Aku memukul palu. Ruangan mulai kosong. Ayu tetap duduk, dengan kepala tertunduk. Asistennya berbicara pelan padanya, tetapi dia sepertinya tidak mendengar. Joko mendekatinya. Dia meletakkan tangan di bahunya. Ayu mengangkat pandangan dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Tetapi aku melihat bagaimana Joko menggelengkan kepala. Bagaimana dia menarik tangannya. Bagaimana untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak berada di sisinya. Aku kembali ke kantorku. Dimas sudah menungguku. Dia berada di ruangan selama seluruh sidang, duduk secara diam-diam di barisan terakhir. Ibu Siti melakukannya dengan sempurna. Profesional, imparsial. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Anda bertindak dengan pilih kasih atau niat jahat. Aku bertindak tidak lebih dari hukum, Dimas.
Seperti yang selalu kulakukan. Aku tahu. Tetapi aku juga tahu bahwa ini pasti sulit bagi Anda. Itu keluarga Anda. Itu adalah keluargaku. Sekarang aku tidak tahu apa mereka. It's later in another. The night is time and then time. Dimas meletakkan map tebal dengan semua bukti yang telah kami kumpulkan di atas meja. Penipuan. Utang. Hipotek palsu. Semuanya. Apakah Anda akan menggunakan ini? Tidak hari ini. Hari ini aku hanya akan melakukan pekerjaanku sebagai hakim. Aku akan memberikan putusan berdasarkan bukti yang disampaikan. Tidak lebih, tidak kurang. Dan setelah itu kita akan lihat. Tetapi mereka perlu tahu bahwa mereka tidak bisa terus bermain-main denganku. Bahwa aku bukan wanita tua tak berdaya yang mereka pikirkan. Aku menghabiskan 1 jam itu meninjau setiap dokumen kasus lagi, membuat catatan, menganalisis argumen kedua pihak. Dan meskipun Ayu adalah bagian dari keluargaku, meskipun setiap serat emosional dari diriku ingin menghukumnya atas semua kerusakan yang telah dia lakukan padaku, kewajibanku sebagai hakim lebih penting. Bukti itu jelas. Kasus Ayu memiliki lubang besar, inkonsistensi yang tidak bisa dia jelaskan. Kurangnya dokumentasi penting. Kliennya telah melanggar lebih dulu, meskipun dia bersikeras sebaliknya. Aku mengambil keputusan. Aku menuliskannya dalam 2 halaman, jelas. Berdasarkan alasan, adil. Ketika jam berbunyi menandakan pukul 1 siang, aku kembali ke ruangan. Semua orang sudah menunggu. Keheningan total. Ayu mengepalkan tangan di atas meja. Joko pucat pasi seperti mayat. Aku duduk. Aku memukul palu. Saya telah meninjau dengan cermat semua bukti yang disampaikan oleh kedua pihak. Saya telah menganalisis kesaksian, kontrak, dan dokumentasi terlampir, dan saya telah mencapai kesimpulan. Aku berhenti sejenak. Aku menatap Ayu langsung. Pihak penggugat, yang diwakili oleh pengacara Ayu, gagal membuktikan dengan bukti yang cukup bahwa pihak tergugat melanggar kontrak. Sebaliknya, bukti yang disampaikan oleh pembela menunjukkan bahwa pihak penggugatlah yang melanggar lebih dulu dengan tidak menyerahkan materi dalam batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengadilan ini memutuskan mendukung pihak tergugat. Tuntutan tidak diterima. Biaya persidangan akan ditanggung oleh pihak penggugat. Pukulan palu bergema seperti guntur di ruangan yang hening. Ayu roboh, secara harfiah. Tubuhnya membungkuk di atas meja. Asistennya harus menahannya. Dia telah kalah. Dan dia tidak hanya kalah dalam kasus itu. Dia telah kehilangan reputasinya. Karena semua orang di ruangan itu sekarang tahu bahwa dia telah dikalahkan oleh ibu mertuanya sendiri. Wanita tua menjijikkan yang telah dia hina pagi itu. Joko meletakkan tangannya di atas wajahnya. Bahunya gemetar. Dan aku, duduk di kursi hakim, dengan jubah dan martabatku utuh, hanya merasakan satu hal. Kedamaian. Ruangan perlahan-lahan kosong. Pengacara pembela menjabat tangan kliennya dengan senyum puas. Asisten mengumpulkan dokumen. Penjaga keamanan membuka pintu agar orang-orang keluar. Tetapi Ayu masih di sana, duduk, dengan pandangan kosong ke suatu titik di dinding. Joko akhirnya mendekatinya. Dia berbicara pelan padanya, mencoba memegang lengannya agar dia berdiri, tetapi Ayu menepisnya dengan gerakan kasar. Dia berdiri sendiri, sedikit goyah di atas sepatu hak tingginya. Kemudian dia menatapku, langsung. Dan di matanya aku melihat sesuatu di luar kepanikan dan rasa malu. Aku melihat kebencian murni. Tanpa filter. Tanpa topeng. Dia berjalan menuju mimbar. Asistennya mencoba menghentikannya, tetapi dia melepaskan diri. Dia menaiki 2 dari 3 anak tangga yang memisahkanku darinya. Penjaga keamanan melangkah maju, tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Ayu berdiri di sana, menatapku dari bawah, dengan wajah yang rusak karena amarah. Ini sudah direncanakan. Anda melakukannya dengan sengaja. Seluruh hidup Anda berbohong kepada kami. Anda tidak pernah memberitahu kami bahwa Anda adalah seorang hakim. Mengapa? Untuk bisa mempermalukan saya sekarang. Suaranya bergetar, tetapi bukan karena takut. Karena kemarahan yang tertahan selama seluruh sidang dan sekarang meledak. Aku tidak berbohong kepada siapapun, Ayu. Kalian hanya tidak pernah bertanya. Anakku tidak pernah ingin tahu di mana aku bekerja. Kamu tidak pernah menunjukkan minat untuk benar-benar mengenalku.
Kalian hanya peduli bahwa aku kecil, tak terlihat, nyaman. Anda seorang manipulator. Selama ini Anda berpura-pura menjadi wanita tua yang lemah sehingga kami lengah. Aku berdiri, perlahan, tanpa terburu-buru. Aku menatapnya dari atas sekarang. Aku tidak berpura-pura lemah. Kalian menganggap aku lemah. Ada perbedaannya. Dan hari ini Anda kalah bukan karena aku ingin balas dendam. Anda kalah karena Anda datang tidak siap. Karena Anda mengandalkan kesombongan Anda daripada pekerjaan Anda. Kekalahan itu sepenuhnya milik Anda. Ayu mengepalkan tangan. Untuk sesaat aku pikir dia akan mencoba memukulku lagi. Tetapi penjaga keamanan mendekat. Dan dia menyadari di mana dia berada. Bahwa dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Ini tidak akan berakhir di sini. Saya akan mengajukan banding. Saya akan membuktikan bahwa ada konflik kepentingan. Bahwa Anda tidak bisa menjadi hakim dalam kasus di mana saya adalah pengacara. Silakan, ajukan banding. Tetapi saya peringatkan Anda bahwa seluruh proses direkam, setiap kata, setiap keputusan, dan hakim manapun yang meninjau kasus ini akan sampai pada kesimpulan yang sama. Anda kalah karena kasus Anda lemah. Bukan karena aku ibu mertuamu. Ayu menuruni tangga. Dia berjalan menuju pintu keluar dengan langkah cepat. Asistennya mengikutinya membawa semua map. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti. Dia berbalik untuk terakhir kalinya. Joko pantas mendapatkan yang lebih baik daripada ibu sepertimu. Kata-kata itu seharusnya menyakitiku. Beberapa bulan yang lalu, itu akan menghancurkanku. Tetapi sekarang aku hanya membiarkannya mengambang di udara tanpa beban. Tanpa kekuatan. Joko pantas mendapatkan ibu yang tidak harus bersembunyi untuk dicintai. Dan istri yang tidak memanipulasinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi itu adalah keputusan yang harus dia ambil sendiri. Ayu keluar membanting pintu. Suara itu bergema di ruangan yang sekarang kosong. Joko masih duduk di tempatnya. Tidak bergerak. Seolah dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Kemana harus pergi? Siapa yang harus dipercaya? Aku turun dari mimbar. Aku melepas jubah perlahan. Melipatnya dengan hati-hati. Rina muncul di pintu. Apakah Anda butuh sesuatu, Ibu Siti? Tidak, terima kasih, Rina. Aku sudah selesai di sini. Aku berjalan menuju pintu keluar. Aku harus melewati Joko. Ketika aku sampai di dekatnya, dia berdiri. Kami saling memandang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Benar-benar memandang. Tanpa Ayu di antara kami. Tanpa alasan. Tanpa kebohongan, Ibu. Suaranya serak. Aku melihat air mata di matanya. Tetapi aku tidak berhenti. Belum. Karena ada hal-hal yang perlu dikatakan. Dan ini bukan waktu atau tempatnya. Joko, ketika kamu siap untuk berbicara dengan jujur, kamu tahu di mana aku tinggalkan. Di rumah kecil yang sangat memalukan istrimu itu. Di rumah yang mereka rencanakan untuk dijual tanpa bertanya padaku. Wajahnya menjadi lebih pucat. Anda, bagaimana Anda tahu itu? Aku melihat pesan Ayu di ponselmu 6 bulan lalu. Menyatakan aku tidak kompeten. Menjual rumahku. Mengurungku di panti jompo. Semua direncanakan tanpa sepengetahuanku. Tanpa persetujuanku. Joko mundur seolah aku memukulnya. Aku. Itu bukan. Dia hanya. Hanya apa, Joko? Merencanakan hidupku tanpa berkonsultasi denganku, mencuri martabatku, dan bagaimana denganmu? Apa kamu hanya akan membiarkannya? Tanpa membelaku, tanpa bertanya padaku apakah aku setuju. Dia tidak menjawab. Dia jatuh kembali ke kursi lagi dengan tangan menutupi wajahnya. Aku ingin melakukan percakapan ini di lain waktu. Aku ingin memberimu waktu untuk memproses semua yang baru saja kamu temukan tentang aku. Tetapi kamu perlu tahu sesuatu sekarang. Aku bukan musuh. Aku tidak pernah menjadi musuh. Aku hanya seorang ibu yang sangat mencintai anaknya sehingga dia membuat dirinya tak terlihat agar tidak membuatnya tidak nyaman. Dan itu adalah kesalahanku. Bu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa Anda adalah seorang hakim. Aku tidak tahu betapa pentingnya Anda. Aku tidak tahu apa-apa. Tepat. Kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah bertanya. Karena kamu menganggap hidupku dimulai dan berakhir dengan menjadi ibumu. Karena Ayu meyakinkanmu bahwa aku adalah penghalang. Dan kamu percaya padanya. Aku menggantung jubah di lenganku.
Aku melangkah menuju pintu, tetapi Joko menghentikanku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku berbalik untuk menatapnya. Anakku, anak yang kubesarkan sendirian, pria yang dia menjadi dan yang tidak lagi kukenal. Kamu akan memutuskan, Joko. Kamu akan memutuskan apakah kamu ingin terus menjadi pria yang mengizinkan istrinya menghina ibunya, atau jika kamu ingin mendapatkan kembali sebagian dari orang yang kamu dulu. Tetapi keputusan itu milikmu, bukan milikku. Aku tidak bisa mengambilnya untukmu lagi. Aku keluar dari ruangan. Rina menungguku di lorong dengan senyum sedih. Anda melakukannya dengan luar biasa, Ibu Siti. Semua orang membicarakan Anda, mengatakan bahwa Anda adalah hakim brilian yang selalu Anda. Aku tidak merasa brilian, Rina. Aku merasa lelah. Dia memelukku. Dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, aku membiarkan diriku merasakan beban dari apa yang baru saja terjadi, dari apa yang harus kulakukan. Dari bagaimana aku telah mengekspos keluargaku sendiri di depan orang asing, tetapi aku juga merasakan hal lain. Aku merasa telah mendapatkan kembali sesuatu yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Suaraku, identitasku, kekuatanku. Dimas sudah menungguku di lobi. Ketika dia melihatku, dia tersenyum. Hakim Siti, merupakan suatu kehormatan melihat Anda bekerja lagi. Terima kasih, Dimas, untuk segalanya, karena telah membantuku sampai di sini. Apa selanjutnya? Aku mengeluarkan ponselku. Aku mendial nomor yang telah kusimpan selama berbulan-bulan. Reporter hukum dari surat kabar lokal. Dia telah meliput banyak kasusku ketika aku aktif. Dia tahu reputasiku. Dia menjawab pada dering ketiga. Hakim Siti, saya tidak percaya itu Anda. Saya pikir Anda sudah benar-benar pensiun. Aku memang pensiun. Tetapi hari ini aku kembali untuk kasus khusus. Dan kurasa aku punya cerita yang akan menarik minatmu. Aku menceritakan semuanya padanya. Bukan dengan detail pribadi, tetapi dengan fakta. Seorang hakim pensiunan yang dihormati yang kembali untuk satu hari. Seorang pengacara arogan yang ternyata adalah menantunya. Sidang di mana profesionalisme mengalahkan kesombongan. Putusan yang adil meskipun ikatan keluarga. Reporter mendengarkan dalam diam. Aku bisa mendengar penanya mencoret-coret catatan di sisi lain telepon. Ini akan ada di halaman depan besok. Ini persis jenis cerita yang perlu dibaca orang. Hanya pastikan itu akurat. Aku tidak ingin drama yang tidak perlu. Hanya kebenaran. Kebenaran itu sendiri sudah cukup dramatis. Hakim. Dia menutup telepon. Dimas menatapku dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Apakah Anda yakin untuk mempublikasikan ini? Sangat yakin. Karena jika aku tidak melakukannya, Ayu akan menceritakan versinya. Dia akan mengatakan bahwa aku tidak adil. Bahwa aku menyalahgunakan kekuasaanku. Bahwa aku menganiayanya untuk balas dendam. Dan aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Kami keluar dari pengadilan bersama. Matahari sore menyinari wajahku. Aku menutup mataku sejenak, merasakan panas di kulitku. Ketika aku membukanya, aku melihat Joko berdiri di samping mobilnya. Sendirian. Ayu sudah pergi. Dia menatapku dari jauh, seolah dia ingin mendekat tetapi tidak tahu caranya. Aku membalas tatapannya. Dan kemudian aku berbalik dan berjalan menuju taksi yang telah dipanggil Dimas. Aku telah menghabiskan 30 tahun hidupku menempatkan Joko di tempat pertama, mengorbankan diriku, membuat diriku kecil, berharap dia akan melihatku. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, aku menempatkan diriku di tempat pertama, dan rasanya seperti kebebasan. Berita itu keluar di halaman depan surat kabar keesokan paginya. Judulnya sederhana tetapi kuat. Hakim pensiunan kembali untuk menegakkan keadilan dalam kasus di mana menantunya adalah pengacara. Foto yang menyertai artikel itu adalah fotoku. Dari tahun-tahun aktifku di pengadilan, mengenakan jubah dan pandangan serius yang selalu kugunakan selama sidang. Artikel itu akurat, profesional, merinci karierku selama 30 tahun sebagai hakim. Kasus-kasus penting yang telah kuselesaikan. Reputasiku yang sempurna, dan kemudian menceritakan apa yang terjadi sehari sebelumnya. Bagaimana Ayu kalah dalam kasus penting di depan hakim yang ternyata adalah ibu mertuanya. Bagaimana sidang telah direkam dan ditinjau oleh hakim lain yang mengkonfirmasi bahwa seluruh proses itu imparsial dan adil.
Reporter itu juga mendapatkan pernyataan dari pengacara yang hadir di ruangan. Semua setuju pada hal yang sama. Pengacara Ayu datang tidak siap. Argumennya memiliki lubang besar. Putusan itu benar berdasarkan hanya pada bukti yang disampaikan. Ponselku mulai berdering pada pukul 7 pagi. Mantan rekan kerja. Hakim yang pernah bekerja denganku. Profesor dari Fakultas Hukum. Semua menelepon untuk mengucapkan selamat kepadaku. Untuk mengatakan kepadaku bahwa mereka merindukanku. Untuk bertanya apakah aku akan mempertimbangkan untuk kembali meskipun hanya sebagai konsultan. Pukul 9 pagi, telepon kantor hukum Joko juga mulai berdering. Tetapi panggilan-panggilan itu sangat berbeda. Klien bertanya mengapa Ayu masih bekerja di sana setelah penghinaan publik sebesar itu. Rekan-rekan khawatir tentang reputasi firma. Pengacara muda berbisik di lorong. Dimas tiba di rumahku pukul 10 dengan map lain. Kali ini bukan tentang kasus pengadilan. Itu tentang sesuatu yang jauh lebih serius. Ibu Siti, kita harus bicara tentang apa yang kita temukan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia membuka map di atas meja dapurku. Dokumen bank, transfer, surel. Semua bukti penipuan Ayu. 750 juta rupiah yang disalahgunakan dari firma, utang tersembunyi. Hipotek palsu di rumah Joko. Dan ada lagi. Aku bicara dengan seorang teman di Dewan Etik Asosiasi Pengacara. Ayu memiliki 3 keluhan formal terhadapnya karena malpraktek. Kasus di mana dia tidak hadir di sidang. Klien yang tidak pernah dia balas panggilannya. Dokumen yang tidak pernah dia siapkan. Apakah Joko tahu tentang ini? Aku rasa tidak. Aku sudah meninjau semuanya dan sepertinya Ayu menangani keuangan firma sendirian. Joko menandatangani apa yang dia letakkan di depannya tanpa meninjau. Dia sangat percaya padanya. Sampai kemarin. Tepat, sampai kemarin. Bel rumahku berbunyi. Dimas dan aku saling bertukar pandangan. Aku tidak mengharapkan kunjungan. Aku mendekati pintu dengan hati-hati dan melihat melalui lubang intip. Itu Joko. Dia berdiri di pintu masukku. Dengan surat kabar terlipat di bawah lengan. Dengan kantung mata yang dalam dan jas yang kusut seolah dia tidur dengannya. Jika dia memang tidur, aku membuka pintu perlahan. Joko, Bu, boleh aku masuk? Aku menyingkir. Dia masuk dan berhenti ketika dia melihat Dimas duduk di meja dapur, dengan semua dokumen tersebar. Wajahnya menjadi pucat. Apa semua ini? Dimas mulai mengumpulkan berkas, tetapi aku menghentikannya. Biarkan saja. Dimas. Joko berhak tahu. Then that share, inotinggatenam, on that share, and common device. Anakku mendekati meja. Dia melihat dokumen, angka, surel. Dia mengambil satu, lalu yang lain. Tangannya mulai gemetar. Ini dari firma. Ini adalah akun kami. Mengapa Anda memiliki ini? Karena aku perlu melindungi diriku, Joko. Ketika aku menemukan bahwa mereka berencana untuk menyatakan aku tidak kompeten dan rumahku, aku menyewa Dimas untuk menyelidiki, dan kami menemukan lebih dari yang kami harapkan. Joko membaca dalam diam selama beberapa menit. Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi ketidakpercayaan dan kemudian kengerian murni. 750 juta rupiah. Dia mengambil 750 juta rupiah. Dan hipotek ini. Tanda tanganku ada di sini. Tetapi aku tidak pernah menandatangani ini. Itu pemalsuan, kata Dimas dengan suara lembut. Ayu menggadaikan rumahmu tanpa persetujuanmu. Dia menggunakan uang itu untuk membayar utangnya sendiri. Joko jatuh ke kursi. Dia meletakkan berkas di atas meja seolah itu membakar. Aku tidak percaya ini. Selama ini, aku pikir kami membangun sesuatu bersama. Aku pikir dia mencintaiku. Aku duduk di depannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kami sendirian. Tanpa Ayu di antara kami. Tanpa kebohongan. Tanpa pura-pura. Joko, aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Dan aku perlu kamu benar-benar jujur padaku. Apapun itu, Bu. Apa Anda benar-benar ingin menyatakan aku tidak kompeten? Atau apakah itu semua ide dia? Dia mengangkat pandangan. Air mata mengalir di wajahnya. Dia bilang Anda mulai kehilangan memori, bahwa Anda melupakan hal-hal. Bahwa suatu hari dia menemukan Anda bingung di jalan tanpa mengingat bagaimana Anda sampai di sana,
Dia bilang itu demi kebaikan Anda sendiri. Itu tidak pernah terjadi, Joko. Tidak pernah. Pikiranku sempurna. Aku punya evaluasi medis baru-baru ini yang membuktikannya. Ayu mengarang semua itu untuk meyakinkanmu bahwa aku tidak kompeten. Tapi mengapa? Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Aku menunjukkan kepadanya dokumen utangnya, pinjaman yang jatuh tempo, ancaman penyitaan, panggilan dari penagih utang. Karena dia sangat membutuhkan uang, dan rumahku bernilai 2 miliar rupiah. Itu adalah penyelamatnya. Tetapi untuk mendapatkannya, dia harus menyingkirkanku terlebih dahulu. Joko memegang kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Aku meninggalkan Anda. Aku membiarkan Anda sendirian. Aku mengizinkannya memperlakukan Anda seperti sampah. Dan selama ini Anda adalah seorang hakim. Seorang profesional yang dihormati. Seorang wanita yang mengorbankan segalanya untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Ya, Joko. Itulah aku. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya? Karena aku ingin kamu mencintaiku karena aku ibumu. Bukan karena aku penting. Bukan karena aku punya gelar. Hanya karena aku. Tetapi aku salah. Seharusnya aku mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Keheningan memenuhi dapur. Dimas tetap diam, memberi kami ruang. Akhirnya, Joko berbicara dengan suara serak. Apa yang akan Anda lakukan dengan semua ini? Dengan bukti penipuan. Dengan pemalsuan. Keputusan itu milikmu, Joko. Kamu adalah suaminya. Kamu adalah rekannya di firma hukum. Jika kamu menyampaikan bukti ini, Ayu akan kehilangan lisensinya untuk berpraktik. Dia mungkin menghadapi tuntutan pidana. Reputasimu juga akan menderita karena kamu adalah rekannya. Tetapi jika kamu tidak melakukan apa-apa, dia akan terus menghancurkan semua yang kamu sentuh. Aku tidak bisa. Aku butuh waktu untuk berpikir. Kamu tidak punya banyak waktu. Auditor dari Asosiasi Pengacara sudah meninjau firma karena keluhan terhadapnya. Mereka akan menemukan uang yang hilang pada akhirnya. Lebih baik kamu mendahului. Joko berdiri. Dia berjalan ke jendela. Dia melihat keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Aku mencintainya, Bu. Atau aku pikir aku mencintainya. Sekarang aku tidak tahu apa yang nyata dan apa yang bohong. Aku mendekatinya. Aku meletakkan tanganku di bahunya. Dia terasa lebih kurus, lebih rapuh dari yang kuingat. Terkadang orang yang kita cintai bukanlah orang yang kita yakini, dan menerima itu lebih menyakitkan daripada hal lain. Tetapi kamu harus memutuskan, Nak, apakah kamu akan melindunginya atau kamu akan melindungi dirimu sendiri? Joko berbalik untuk menatapku, dan di matanya aku melihat anak yang dulu. Takut, tersesat, mencari bimbingan. Apa yang akan Anda lakukan? Aku sudah mengambil keputusanku. Aku melindungi diriku. Aku membela diriku. Dan aku mendapatkan kembali martabatku. Sekarang giliranmu untuk melakukan hal yang sama. Dia mengangguk perlahan. Dia mengambil dokumen dari meja. Dia menyimpannya di bawah lengannya. Aku akan bicara dengan auditor. Aku akan menyerahkan semuanya. Dan aku akan menceraikan Ayu. Kata-kata itu terdengar tegas. Bertekad. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, anakku mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dan anak-anak, tanyaku dengan lembut. Anak-anak akan mengenal nenek mereka yang sebenarnya. Bukan situasi kecil yang Ayu ingin Anda menjadi. Wanita yang sebenarnya. Sang hakim. Sang pejuang. Joko mendekat dan memelukku. Pelukan panjang. Erat. Penuh dengan tahun-tahun jarak dan penyesalan. Maafkan aku, Bu. Untuk semuanya. Aku memeluknya kembali. Merasakan bagaimana sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang telah rusak begitu lama, akhirnya mulai sembuh. 3 bulan kemudian, hidupku benar-benar berbeda. Joko menyampaikan semua bukti penipuan kepada asosiasi pengacara dan kepada pihak berwenang yang bersangkutan. Ayu kehilangan lisensinya untuk berpraktik. Dia menghadapi tuntutan atas pemalsuan dan penggelapan. Firma hukum harus ditutup sementara saat audit dilakukan. Tetapi Joko berhasil menyelamatkannya dengan berpisah sepenuhnya darinya dan mengembalikan uang yang dicuri dengan tabungannya sendiri. Perceraian itu cepat. Ayu tidak melawan. Dia tidak punya apa-apa untuk dilawan. Reputasinya hancur. Utangnya mengejarnya.
Dan yang terburuk dari semuanya, dia telah kehilangan kendali yang selalu dia miliki atas Joko. Aku tidak menghadiri satupun sidang perceraian. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena itu bukan lagi pertempuranku. Itu milik Joko, dan dia perlu menghadapinya sendirian. Tetapi apa yang kulakukan adalah membuka pintu rumahku. Secara harfiah, suatu sore hari Sabtu, Joko datang bersama Dewi dan Rina, cucu perempuanku. Pertama kali aku bertemu mereka dalam lebih dari setahun. Dewi berusia 10 tahun sekarang. Rina, 8 tahun. Dua anak perempuan cantik dengan mata ingin tahu dan senyum malu-malu. Anak-anak, ini nenek kalian. Nenek yang sebenarnya. Dewi menatapku dengan takjub. Dia telah membaca artikel surat kabar. Joko telah menunjukkannya padanya. Apa Anda benar-benar hakim, nenek? Benar-benar begitu. Selama 30 tahun. Dan Anda memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah? Aku berlutut setinggi mereka. Tidak persis seperti itu. Aku mendengarkan kedua belah pihak. Aku meninjau bukti, dan kemudian aku mengambil keputusan yang paling adil menurut hukum. Rina, yang termuda, mendekat dengan malu-malu. Mama selalu bilang bahwa Anda tidak penting. Aku mengambil tangan kecilnya di antara tanganku. Mama Anda salah tentang banyak hal. Tetapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah sekarang kita bisa saling mengenal. Apakah kalian mau? Keduanya mengangguk. Dan hari itu aku membuat kue dengan mereka. Aku menunjukkan kepada mereka foto-foto ketika Joko masih kecil. Aku menceritakan kepada mereka kisah tentang kakek mereka. Arman, aku berbicara kepada mereka tentang kasus-kasus yang telah kuselesaikan. Mengadaptasi cerita agar sesuai dengan usia mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumahku dipenuhi tawa. Kehidupan. Keluarga yang sebenarnya. Joko tetap diam hampir sepanjang waktu. Hanya mengamati, dengan air mata di matanya yang dia seka secara diam-diam ketika dia pikir tidak ada yang melihatnya. Sebelum pergi, dia memelukku di pintu. Terima kasih Bu, karena tidak menyerah. Karena lebih kuat dari kita semua. Aku tidak kuat, Joko. Aku hanya berhenti berpura-pura lemah. Minggu-minggu berikutnya berubah menjadi bulan. Dan perlahan-lahan, kami membangun sesuatu yang baru. Joko datang untuk makan malam pada hari Minggu bersama anak-anak. Kami berbicara, benar-benar berbicara, tentang pekerjaannya, tentang ketakutannya, tentang bagaimana membangun kembali hidupnya. Aku juga mulai membangun kembali hidupku. Aku setuju untuk memberikan beberapa kuliah di Fakultas Hukum, tentang etika peradilan, tentang bagaimana mempertahankan imparsialitas bahkan dalam situasi yang sulit secara pribadi. Para mahasiswa mendengarkanku dengan hormat. Dengan kekaguman, aku juga setuju untuk bekerja sebagai mediator dalam kasus-kasus sengketa keluarga. Ternyata pengalaman pribadiku telah memberiku perspektif yang unik. Aku bisa melihat kedua belah pihak. Memahami rasa sakit orang tua yang ditinggalkan dan kebingungan anak-anak yang dimanipulasi. Dimas menjadi teman dekat. Kami makan siang bersama seminggu sekali. Kami berbicara tentang kasus, tentang kehidupan, tentang kesempatan kedua. Suatu hari dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Ibu Siti, ketika saya bertemu Anda 20 tahun yang lalu, Anda mengembalikan hidup saya. Sekarang saya merasa terhormat telah membantu Anda mendapatkan kembali milik Anda. Rina juga kembali ke hidupku. Dia pensiun dari pengadilan. Tetapi kami bertemu untuk minum kopi. Dia menceritakan kepadaku gosip tentang hakim baru. Aku menceritakan kepadanya tentang cucu perempuanku. Dan Ayu. Yah, Ayu menghilang dari hidup kami. Aku mendengar bahwa dia pindah ke kota lain. Bahwa dia bekerja dalam sesuatu yang tidak memerlukan lisensi pengacara. Aku tidak merasakan kepuasan mendengarnya. Hanya kesedihan yang jauh atas semua potensi yang telah dia sia-siakan karena keserakahan dan kesombongan. 6 bulan setelah hari di pengadilan, aku menerima surat resmi. Itu dari Dewan Direksi Sistem Peradilan. Mereka menawarkanku untuk kembali sebagai hakim konsultan. Posisi khusus yang dibuat khusus untukku. Aku akan bekerja hanya 2 hari seminggu. Meninjau kasus-kasus kompleks, menasihati hakim muda. Joko bersamaku ketika aku membuka surat itu. Dia membaca dari bahuku. Anda akan menerimanya? Aku melihat surat itu. Kemudian aku menatapnya. Menurutmu bagaimana?
Menurutku Anda harus melakukan apapun yang membuat Anda bahagia. Bu, Anda sudah cukup lama hidup untuk orang lain. Aku menerima posisi itu. Dan pada hari pertama aku kembali ke pengadilan, kali ini secara resmi dan tidak hanya untuk kasus khusus, aku berjalan di lorong-lorong itu dengan kepala tegak. Aku menyapa rekan lama. Aku bertemu yang baru. Dan aku duduk di kantorku dengan namaku di pintu. Hakim Siti. Konsultan peradilan. Sore itu, ketika aku sampai di rumah, aku menemukan buket bunga di pintuku. Kartu itu bertuliskan karena tidak pernah ada kata terlambat untuk mekar lagi. Dengan cinta, Joko, Dewi, dan Rina. Aku duduk di ruang tamuku. Ruang tamu yang sama tempat aku menghabiskan begitu banyak malam sendirian dan hancur. Dan aku menangis. Tetapi itu bukan air mata kesakitan. Itu adalah air mata pembebasan. Penutupan. Awal yang baru. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Penghinaan di pintu pengadilan. Tahun-tahun keheningan dan rasa sakit. Saat aku memutuskan bahwa itu sudah cukup. Pandangan Ayu ketika dia melihatku duduk di kursi hakim. Dan aku memikirkan siapa aku sekarang. Bukan lagi ibu tak terlihat yang membuat dirinya kecil untuk dicintai. Bukan lagi wanita yang menyimpan prestasinya sebagai rahasia yang memalukan. Sekarang aku hanyalah Siti. Lengkap, utuh, tanpa meminta maaf. Ponselku berdering. Itu Dewi, menelepon melalui panggilan video. Nenek, bisakah Anda bantu aku dengan PR-ku? Ini tentang sistem peradilan. Tentu saja, cintaku. Katakan apa yang kamu butuhkan. Saat aku menjelaskan kepadanya tentang 3 cabang pemerintahan, aku tersenyum, karena inilah yang selalu kuinginkan. Bukan agar mereka takut padaku karena gelarku. Bukan agar mereka menghormatiku karena kekuasaanku. Hanya agar mereka mengenalku, agar mereka melihatku, agar mereka mencintaiku karena siapa aku sebenarnya. Malam itu, sebelum tidur, aku melihat diriku di cermin, 71 tahun. Rambut abu-abu, kerutan yang menceritakan kisah, tetapi juga mata yang bersinar dengan kehidupan yang diperbarui, dengan tujuan yang didapatkan kembali. Aku berbicara pada diriku sendiri dengan suara pelan, seperti yang telah kulakukan berkali-kali di hari-hari gelap, tetapi kali ini kata-katanya berbeda. Namaku Siti. Aku adalah seorang hakim selama 30 tahun. Aku membesarkan anakku sendirian. Aku selamat dari pengabaian. Aku selamat dari pengkhianatan. Dan aku tidak hanya selamat. Aku terlahir kembali. Namaku bukan lagi hanya nama seorang ibu. Nama seorang ibu mertua. Nama seorang wanita tua yang menghalangi. Namaku adalah milikku lagi. Dan kisahku baru saja dimulai.